Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dari Tata Usaha dan juga Umum. Hari ini kita in-house training untuk pengoperasian aplikasi SIM-RS Cancel khusus untuk tata usaha dan juga umum. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah pertama manajemen surat, kemudian input data petugas dan dokter, kemudian perpustakaan digital. Nah, jadi kita ke materi yang pertama dulu. Nah, di Kansa itu sebenarnya kita punya menu untuk pengelolaan surat. Nah, selama ini kan kita mengelola surat itu untuk penomoran itu di satu buku yang sama yang ada di tempat galang. Nah, di Kansa ini sebenarnya sudah ada sistem pencatatan atau penyimpanan nomor untuk masing-masing surat. Jadi itu ada di menu O. Jadi di menu O itu ada manajemen surat masuk dan keluar dan juga pengumuman e-pasien. Nah, untuk manajemen surat masuk dan keluar itu menunya cukup banyak sebenarnya, tapi kita akan pakai yang eh, tentang surat aja ya, tentang surat masuk dan surat keluar. Nah, pertama sebelum mengelola surat masuk dan keluar, kita kelola dulu master file untuk file suratnya. Jadi di situ ada indeks surat, map surat, ada almari surat, rak surat, sifat, kemudian juga ada ruang surat, status surat, dan juga klasifikasi surat. Nah, jadi sebelum memulai untuk menata sistem surat masuk dan keluar di rumah sakit kita, petugas itu harus menyusun. Saya eh, saya login SIM-RS dulu biar kita sama-sama bisa ngelihat. Tadi ke post ya screen sharingnya, mohon maaf. Ke SIM-RS-nya dulu. Untuk teman-teman yang perangkatnya bisa mengakses untuk SIM-RS, boleh sambil dibuka. Jadi kalau teman-teman lihat di menu manajemen surat masuk dan keluar, itu bisa, ini mungkin di screen sharing nggak kelihatan ya, saya juga bingung kenapa. Jadi kalau misalnya kita buka dulu jenis status suratnya, atau klasifikasi surat dulu deh ya. Nah, ini contoh cara membuat master file untuk suratnya. Jadi misalnya nih kita punya klasifikasi surat, ada surat pernyataan, surat perjanjian, surat permohonan gitu ya. Ada surat apalagi biasanya surat ada undangan dan lain sebagainya. Ini saya baru bikin
beberapa contoh aja. Jadi kalau teman-teman mau bikin klasifikasi surat, teman-teman bisa langsung entry saja. Misalnya nih klasifikasinya undangan gitu ya. Kemudian nanti diklik simpan aja. Nah, ini untuk klasifikasi surat. Kemudian ada juga pengelolaan dalam bentuk indeks surat. Kalau indeks surat ini sebenarnya nomor-nomor yang ada, ini sebagai acuan kita saja, karena kan biasanya kita bikin surat itu ada 01 surat apa, 02 surat apa, 03 surat apa. Nah, ini saya masih bikin asal, tidak sesuai dengan list yang ada di buku surat kita. Nah, teman-teman bisa di list aja untuk indeks suratnya dari 01 sampai sekian, itu apa aja jenis-jenis suratnya. Kemudian kalau untuk almari surat, sebenarnya sih ini untuk penentu lokasi surat aja ya. Jadi kan setelah surat kita terima atau surat kita buat, kemudian kita simpan draftnya, berkasnya gitu ya, kita cek dulu ini di lemari yang mana gitu. Kemudian ada juga contohnya rak surat nomor berapa, kemudian ada ruang surat. Nah, ada juga status surat, misalnya statusnya sudah selesai atau sedang disposisi direktur. Kemudian ada juga untuk sifat surat, misalnya nih apakah suratnya itu penting atau ya sifatnya biasa, surat biasa, entah itu seperti pengumuman atau undangan. Ada juga yang sifatnya rahasia. Ini kembali kepada teman-teman di tata usaha untuk mengelola sifat surat yang ada di rumah sakit ini apa saja gitu ya. Kemudian kita tadi ke status balas surat, misalnya ini saya bikin contoh, misalnya surat balasan terkirim atau misalnya tidak memerlukan surat balasan, karena kan ada beberapa surat yang memang tidak butuh surat balasan. Nah, ini saya ambil contoh seperti ini. Nah, seperti apa sih bentuknya kalau misalkan surat itu kita kelola gitu ya. Nah, ini misalnya untuk surat masuk. Nah, jadi kalau misalkan ada surat masuk, untuk nomor surat masuk itu secara otomatis muncul dari SIM RS. Kemudian untuk nomor, jadi misalnya nih ada surat dari BPJS Kesehatan, teman-teman tinggal tulis aja nomor surat dari BPJS tersebut, misalnya 0822 misalnya ya. Internet masih bagus. Itu sudah dimatikan. Maaf tadi ada kendala sedikit. Kemudian lanjut dulu ke asal surat, misalnya asal surat tadi dari BPJS Kesehatan misalnya. Suratnya dari BPJS Kesehatan, kemudian tujuannya misalnya direktur. Nah, kemudian tanggal surat, misalnya tanggal hari ini perihalnya undangan luar misalnya. Nah, ini teman-teman tinggal kelola aja letak suratnya untuk menyimpannya di mana, lemari mana, rak mana. Ini saya bikin ini aja ya, di map yang mana juga. Terus ruang surat misalnya di mana. Ini saya juga bikin masih asal ya. Jadi silakan teman-teman di tata usaha silakan dikelola sendiri. Kemudian ada surat misalnya sifatnya penting, misalkan gitu ya. Lampirannya berapa, 1 halaman misalnya, 4 halaman. 1 halaman. Misalnya ke dinas kesehatan, atau kalau nggak ada, ya. Nah, misalnya deadline balasnya, kadang kalau ada beberapa surat itu yang meminta kita untuk membalas, gitu ya, untuk membalas surat dari mereka. Jadi misalnya kalau ada deadline balas ya, tinggal kita isi misalkan deadline balasnya selambat-lambatnya tanggal 20 Oktober misalnya begitu ya. Nah, status balasnya surat balasan terkirim atau semacamnya. Kemudian keterangan kalau misalkan ada tambahan, kalau tidak ada ya dikosongin saja. Nanti status surat misalnya apa, selesai atau disposisi, klasifikasinya apa. Nah, misalnya bikin pernyataan aja. Nah,
undangan tidak sesuai konteksnya. Nah, nanti di file surat itu teman-teman bisa melakukan penguploadan. Nah, jadi misalkan ini kita upload ya. Ini saya coba cari contoh untuk PJS. Nah, saya saya ambil contoh foto aja deh. Nah, misalnya ini bisa nggak ya kalau kayak ini? Kalau di sini sih keterangannya bisa PDF dan juga JPG. Coba contohnya kalau misalkan akan kita upload dalam bentuk PDF. Tinggal diklik simpan. Ini udah tersimpan. Gimana nyarinya? Nyarinya di sini. Nah, nanti akan muncul undangan yang atau surat masuk yang sudah kita upload tadi, yang sudah kita input di dalam SIM RS. Nah, kalau teman-teman mau ngecek berkasnya seperti apa, tinggal diklik berkas aja. Nah, nanti dia akan muncul, saya ganti dulu screen sharingnya, dia akan muncul lewat lewat browser. Nah, contohnya begini. Jadi, surat yang sudah kita upload itu, kalau kita mau ngecek lagi, nanti akan muncul di browser kita. Dalam contohnya di browser saya di Google Chrome, nanti dia muncul. Nah, kemudian kalau misalnya ini tadi ya, nah, kalau misalkan teman-teman mau menghapus, misalnya ternyata salah upload atau salah bikin inputan surat, teman-teman bisa klik hapus. Nah, data akan dihapus secara otomatis. Sekarang bagaimana kalau misalnya surat keluar ya? Ini tadi surat masuk, untuk surat keluar itu untuk surat keluar itu tampilannya juga sama seperti surat masuk, hampir sama tata cara penginputannya. Jadi teman-teman tinggal tulis nomor suratnya nomor berapa sesuai dengan indeks surat. Jadi indeks itu tadi berguna untuk ini ya, untuk teman-teman menginput jenis suratnya apa, karena kalau kita kan indeks indeksnya itu pakai 2 digit dulu, 01 dan 01, 02, 0 sekian, baru nanti nomor urut surat, baru nanti apakah dari direktur atau seperti apa gitu ya, dari RSUM garis miring bulan dan garis miring tahun. Nah, tujuannya kemana tinggal diisi. Ini tadi saya ada ambil contoh. Ini teman-teman bisa ngefilter surat ya, surat yang sudah terbit. Contohnya, contoh data surat yang sudah diupload, sudah dikirim dan sudah punya nomor gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau menghapus, tadi klik saja di bagian proses ini klik hapus, atau kalau mau review filenya, teman-teman bisa klik berkas. Nah, sebenarnya ini tujuannya lebih untuk memudahkan kita untuk tracking surat-surat yang masuk dan juga surat yang keluar. Dari segi penomoran juga sebenarnya kalau misalkan ini kan nggak mungkin ya di bulan ini juga nanti kita ubah sistem penomorannya atau seperti apa, atau kalau teman-teman mau start dari bulan ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kalau lebih mudah mungkin di awal tahun itu bisa diganti konsepnya. Jadi misalnya selama ini kita pakai buku, kadang-kadang bukunya entah kemana gitu kan, atau kadang-kadang kita juga di unit lain juga kadang bolak-balik untuk mengisi surat. Nah, untuk mengurutkan nomor surat, kalau terdaftar seperti ini di SIM RS, kita jadi lebih mudah gitu. Kita tidak perlu mandir-mandir buka
buku surat gitu ya. Yang penting suratnya sudah ini, nomor suratnya juga sudah kelihatan. Tapi kalau dari awal tahun bisa untuk difilter nomor urutnya terakhir nomor berapa gitu kan, bisa aja difilter sesuai dengan tanggal kirimnya ini. Kemudian teman-teman juga bisa memfilter status surat itu yang mana, kemudian ruang surat dan status balasnya. Nah ini contohnya tadi ya, saya hapus aja sebentar. Kemudian saya lanjut lagi tadi. Nah, untuk manajemen surat seperti itu ya. Ini contohnya tadi udah saya jelaskan. Contoh surat keluarnya tadi. Nah, sekarang adalah input data petugas dan dokter. Sebenarnya ini adalah materi pengulangan saja karena kita udah jalankan untuk input data petugas dan dokter. Nah, jadi input data petugas dan dokter itu ada di menu C, yaitu ada di menu presensi, manajemen, dan penggajian pegawai rumah sakit. Jadi ini menu C ini adalah menunya bagian kepegawaian ya. Tapi kita pelan-pelan kita start dulu di penginputan dokter dan juga petugas gitu ya. Nah, kalau mau menginput data petugas, teman-teman bisa klik di sini. Kalau mau input dokter, bisa di menu dokter. Nah, ini contohnya. Apabila petugas akan melakukan penginputan petugas baru gitu ya, misalnya kita punya perawat baru, sudah PKWT, sudah dinyatakan pegawai kita gitu ya, kita bikinkan NIP-nya, kemudian kita bikin nama petugasnya, jenis kelamin, dan seterusnya. Nanti tinggal diklik simpan aja. Nah, nanti data yang sudah tersimpan akan muncul di list ini. Nah, tapi kalau misalnya ternyata di saat prosesnya ada kesalahan pengetikan, misalnya namanya kelebihan huruf atau kekurangan huruf tipe gitu ya. Nah, teman-teman bisa klik nama pegawainya, kemudian diklik namanya sampai berwarna merah, nanti akan muncul namanya di sini. Datanya akan muncul secara otomatis yang sudah tersimpan di sini. Silahkan diedit saja, misalkan namanya tadi ya. Nah, silahkan diedit namanya. Kalau sudah diedit datanya, pastikan yang diklik itu adalah klik ganti ya. Jangan klik simpan. Kenapa? Karena kalau klik simpan nanti akan ada warning dari SIM RS-nya bahwa itu akan ada duplikasi data gitu. Datanya ganda. Nah, jadi untuk koreksi apabila ada kesalahan, kita kliknya setelah selesai kita perbaiki tulisannya itu, kita klik ganti ya. Nah, apabila ingin menghapus, kita klik saja nama petugasnya dan langsung diklik hapus. Nah, untuk refresh, siapa tahu kan kita mau input petugas banyak, kadang-kadang atau kadang-kadang secara nggak sengaja ke klik nama karyawan lain, terus NIP-nya kan udah ada duluan, terus kita ubah, tapi waktu disimpan nggak bisa, pastikan klik baru dulu untuk fungsinya sebagai refresh. Nah, ini kalau untuk input data dokter. Nah, kalau dokter, tadi di menu dokter ya, pada menu utama C, tata caranya sama saja. Jadi baik itu penyimpanan, koreksi, penghapusan data, itu juga sama stepnya seperti input data petugas tadi. Nah, kemudian perpustakaan digital. Nah, seperti apa perpustakaan digital? Jadi di menu P itu bisa kita manfaatkan sebagai media perpustakaan digital rumah sakit. Nah, kalau kita lihat di sini secara keseluruhan ya di menu P ini ada manajemen perpustakaan dan koleksi pustaka digital ya. Nah, ini sih sebenarnya
diskusikan kalau misalnya memang rumah sakit kita punya perpustakaan yang ada unitnya gitu ya. Nah, tapi untuk kita yang tidak punya unit perpustakaan, kita bisa memanfaatkan untuk data koleksi e-book dan juga untuk cari koleksi e-booknya. Jadi ini berguna sekali kalau misalnya kita punya literatur atau peraturan atau apa gitu ya yang bisa kita upload melalui SIM-RS Kanza. Ini saya ambil contohnya. Jadi ini udah saya lakuin cukup lama yang ini. Jadi teman-teman bisa untuk mengupload e-book ya. Ini yang saya upload itu regulasi-regulasi dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari ini saya juga ada upload ICD gitu ya. Kemudian ada juga saya upload undang-undang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan rumah sakit. Nah, ini juga bisa ditambahkan nanti sama teman-teman, misalkan ada pedoman pelayanan dan lain sebagainya, ini kita bisa upload di sini. Kemudian kita juga bisa upload informasi-informasi lainnya gitu ya, yang berguna buat petugas kita di rumah sakit. Nah, jadi harapannya tidak kalau mau cari undang-undang atau regulasi teman-teman di rumah sakit tidak perlu repot-repot gitu ya mencari oh di mana sih regulasinya, cukup mengakses perpustakaannya. Tapi ini kalau ini untuk akses petugas perpustakaannya ya, petugas e-booknya yang mengupload. Kalau karyawan nanti harusnya sih dikasih ini ya, dikasih akses hanya untuk ini cari koleksi e-book. Jadi misalkan ini bisa difilter. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari khusus mau cari Permenkes gitu ya, nah ketik aja peraturan Menteri Kesehatan gitu, peraturan Menteri. Nanti klik centang ini akan muncul semua e-book yang punya judul peraturan Menteri gitu ya. Kita keywordnya saya bikin peraturan menteri. Nah, yang muncul nanti yang ke filter cuma peraturan menteri aja. Jadi bisa di search by name gitu ya. Atau mau cari ICD tadi ketik aja ICD. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi saya lihat ada pertanyaan dari Mbak Ika. Ini menunya beda dengan Kansa yang dulu ya Mbak. Kalau ini saya lupa ini update-nya kapan ya? Apakah bisa dibantu Bapak Rizky Putra ini memang update baru kah atau kayak mana? Adakah Bapak Rizky Putra ini? Sepertinya tidak ada. Ya. Jadi untuk pertanyaan Mbak Ika, mohon maaf karena Ulun belum lihat seperti apa layoutnya di tempat Mbak Ika. Kalau setahu Ulun ini yang update yang terbaru, jadi memang ada fitur perpustakaannya. Karena kalau mengacu dari SIM RS yang terdahulu yang belum update itu memang belum ada menu perpustakaan digital dan juga surat juga nggak ada kalau nggak salah. Tapi coba tanya ke Iqbal dulu. Bal, kalau misalnya Kanza itu update, kalau perangkat klien tuh update semua lah. Enggak, Kak. Oh, Harus update manual. berarti, nah ini ada kemungkinan di Mbak Ika nggak ada ya Mbak menu ini ya Mbak? Iya, nggak ada, Mbak. Oh iya iya siap. Jadi ini jadi PR ya buat teman-teman di IT untuk mengupdate khususnya ke kepegawaian karena penting sekali menu tiga menu tadi. Kalau menu untuk input dokter sama petugas ya saya rasa sudah ada, tapi untuk yang menu surat sama perpustakaan digital sepertinya belum ya. Nah, itu minta tolong di teman-teman di IT nanti ini catatan buat kami juga untuk mengupdate SIM RS Kansa khususnya di bagian kepegawaian. Ada lagi? Hmm. Nggak ada, Mbak. Siap.
Ada lagi? Oh, Cukup? Cukup, Mbak. Baik. Untuk ini kita kembalikan ke pos ya. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Kak Rizky Puspita AMDR MIK SKM. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Jangan lupa untuk kakak-kakak mengisi link absen yang telah kami bagikan di room chat di Zoom, dan sesi selanjutnya itu post test. Link post testnya sudah kami kirimkan di room chat Zoom. Terima kasih.
Ini aslinya ada 2 orang. Server kayaknya mantap. Kita masih menunggu untuk penyelesaian proses ya. Kita masih menunggu untuk pengisian proses ya. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang telah menyelesaikan proses. Selanjutnya kita akan sesi dokumentasi. Tunggu dulu Kak, masih ada yang belum. Mesti jawab. Nah, pusing-pusing. Jangan aku galak ini. Pani. Belum kan belum mengisi post-test nih Mbak, kayak apa nih? Mati. Isi dulu, hanya boleh absen. Sebentar nah. Apa nih? Loadingnya lambat lang, kayak mana nih lang? Tunggu aja Mbak. Kami tunggu. Coba dulu lah. Dapat adalah manfaat yang dikecuali.